Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin jamaah kuliah subuh Masjid Al-Falah yang semoga kita semua selalu dicurahkan rahmat, ampunan dan keridhaan. Alhamdulillah pada kesempatan ini hari ke-8 kita di bulan Muharram 1446 Hijriah kembali kita bertemu dalam kajian Sirah Nabawi yang atas izin Allah pada kesempatan ini tema yang kita bahas terkait dengan hijrah para sahabat dan yang nanti akan dilanjutkan dengan hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah yang dijadikan sebagai momentum dari sejarah ditetapkannya Muharram sebagai awal perhitungan kalender Hijriah dalam Islam tentunya. Jadi apa yang terjadi pada kesempatan ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertepatan dengan tema secara sistematis. Kita bertemu di tema dan waktu yang tepat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dua pertemuan sebelumnya kita membahas tentang perjanjian Aqabah yang satu dan yang kedua, itu menjadi cikal bakal umat Islam menjadikan sejarah Aqabah 1 dan 2 sebagai awal hijrah dari Nabi Muhammad SAW menetap tinggal di Madinah. Dan waktunya antara Aqabah ke dilaksanakannya hijrah itu sendiri itu tidak secara langsung. Kalaulah Aqabah itu terjadi di bulan Zulhijjah pada saat itu, tidak serta-merta Muharramnya itu dilakukan hijrah oleh Nabi SAW, melainkan Nabi SAW melaksanakan perjalanan hijrahnya dari Mekah ke Madinah itu terjadi di bulan Rabiul Awal, berarti 3 bulan kemudian. Dan Nabi SAW secara pribadi dan bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu baru melaksanakan perjalanan yang namanya hijrah itu di bulan Rabiul Awal. Tetapi sahabat-sahabat Nabi sudah mengawali perjalanan itu, ada yang melaksanakannya di bulan Muharram, kemudian Safar, kemudian Rabiul Awal. Nah, ini rangkaian peristiwa. Adapun kemudian
Muharram dijadikan sebagai awal dalam perhitungan kalender Hijriah itu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang ketika itu banyak surat menyurat yang disampaikan kepada para pembesar negara-negara tetangga yang tidak tercatat atau tidak tertulis tanggal suratnya, sehingga dalam korespondensi urusan surat menyurat antar pemerintahan itu tidak tercover peristiwa waktunya. Karena itu kemudian dikumpulkanlah para sahabat bermusyawarah untuk menetapkan perhitungan awal bulan di tahun Qamariyah itu. Maka masuklah usulan-usulan. Ada yang mengusulkan kita awali bulan Rabiul Awal karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada bulan itu. Bahkan hijrah juga di bulan itu. Dan nanti atau yang mereka juga mencatat wafatnya juga di bulan itu. Jadi khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah takdirkan bertepatan lahirnya pada hari Senin di bulan Rabiul Awal, hijrah juga di hari Senin bulan Rabiul Awal, wafatnya juga di hari Senin bulan Rabiul Awal. Kira-kira yang lain ada nggak yang tepat kayak begitu? Lahir sama meninggalnya di hari yang sama, di bulan yang sama. Ada nggak Pak? Banyak. Ibu melahirkan anak, pada hari itu anaknya meninggal. Jadi di hari yang sama dia lahir, anaknya meninggal. Jadi di hari yang sama, di bulan yang sama. Ya tentu ini ada hikmah tersendiri terkait dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini aja yang pertama untuk kita pahami. Kenapa kemudian diusulkan Muharram sebagai penetapan awal kalender Hijriah. Nah, usulan yang paling dominan disepakati adalah Muharram itu, bukan Rabiul Awal, bukan Ramadan. Sungguh pun masing-masing waktu tadi memiliki sejarah penting yang sangat besar dalam sejarah Islam. Kenapa Muharram? Karena disitulah awal perjalanan, awal perubahan, awal perbaikan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan awal keberhasilan dari Islam yang didakwahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sejak Baitul Aqabah yang kedua, yang kemarin sudah kita membahasnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat hikmah-hikmah apa saja yang ada dalam proses dari hijrah para sahabat, para khususnya dari Mekah ke Madinah. Kita akan awali dari izin berhijrah itu, bahwasanya umat Islam melakukan perjalanan atau perpindahan dari Mekah ke Madinah bukan karena didasari rasa takut ancaman, bukan mereka tidak yakin akan pertolongan Allah. Ini juga yang harus digarisbawahi, bahwa perpindahannya itu bukan disebabkan karena rasa takut dari musyrikin Quraisy yang melakukan tekanan, melainkan semuanya karena perintah Allah. Ketaatan melaksanakan perintah Allah ini adalah dasar yang paling utama.
Dalam satu mimpinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat bahwasanya aku bermimpi hijrah dari Mekah ke negeri yang terdapat pohon kurma. Makanya sampai sekarang itu Madinah lebih subur perkebunan kurmanya. Yang konon katanya kalau kita belanja di sana itu lebih murah dibanding di Mekah. Lebih banyak pohon kurmanya di Madinah dibanding di Mekah ketika itu. Kenapa? Karena di Madinah relatif lebih subur dan Mekah lebih panas gersang. Begitu juga kalau mereka yang melaksanakan ibadah haji seringkali mendapati cuaca yang berbeda. Jika di Mekah dalam keadaan panas, Madinah dingin. Sebaliknya seperti itu. Kalau kemarin atau di tahun ini yang baru saja saudara kita pulang melaksanakan ibadah haji, bahkan ada sebagian yang belum, derajat yang dirasakan oleh mereka ketika di Mekah itu sampai 54 derajat Celcius katanya, panasnya. Sehingga banyak yang meninggal dunia pada tahun ini karena dehidrasi, karena kepanasan, kekurangan air disebabkan karena cuaca yang begitu panas. Bahkan ada dokter di tahun ini dalam satu kloter itu meninggal, dokternya bukan jamaahnya, justru dokternya yang nanganinnya, justru dia yang meninggal. Nah ini digambarkan terlebih dahulu, disampaikan melalui mimpi oleh Allah. Tentunya ini adalah wahyu. Ini bedanya mimpi Nabi dengan kita itu. Kalau apa yang terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dilihatnya adalah wahyu, adalah kebenaran. Sementara kita juga sering mimpi, gitu. Sering mimpi, tapi mimpi kita lebih banyak karena yang namanya inhibisi. Dalam teori bahasa psikis itu namanya inhibisi. Artinya ingatan atau memori yang pernah kita lalui dalam perjalanan hidup masih ada terekam dalam benak kita, dalam otak kita. Nah, ketika itu secara tiba-tiba dia kemudian terpanggil lagi. Tidak secara sengaja kita memanggilnya, tetapi dia kemudian keluar menguap seperti udara yang menguap secara tiba-tiba di dalam tubuh kita. Nah, begitu teringat melalui otak atau melalui saraf otak kita, maka muncullah gambaran-gambaran yang namanya mimpi. Oleh karena itu, seseorang yang sering melihat kebaikan, berkumpul dalam kebaikan, maka memorinya juga baik, gitu. Tapi kalau yang dilihatnya yang tidak baik, maka memorinya juga yang muncul tadi sesuatu yang tidak baik. Kalau yang muncul dalam mimpinya ditagih-tagih utang, itu artinya ya mungkin sering ditagih utang juga, gitu. Kalau yang mimpinya dikejar-kejar setan, nah gak jauh, banyak hubungan dengan pertemanan yang tidak baik. Sering muncul dalam mimpi seperti itu. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak. Kecuali ketika kita mimpi bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, man ro'ani fil manami faqad ro'ani. Siapa orang yang melihatku dalam mimpi, maka sungguh dia telah benar melihat aku. Bagaimana kita bisa mengenali bahwasanya yang dilihat oleh kita adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dalam mimpi itu ada beberapa versi. Ada beliau mengatakan sendiri, aku adalah, misalnya Rasulullah. Ada melalui
orang yang kita temui dalam mimpi kemudian berkata dia adalah Rasulullah, gitu. Ada juga melalui tulisan atau isyarat yang lain sehingga intinya kita mengenali itu adalah Rasulullah. Cuma jangan disampaikan secara terbuka kepada orang secara umum di halayak ramai karena akan menimbulkan fitnah, gitu. Repotnya seperti apa? Kayak bagaimana gambarannya, wajahnya, ketika dilukiskan atau digambarkan, maka itu adalah dosa. Jadi hati-hati juga ketika memang benar Bapak pernah mendapati atas izin Allah mimpi tersebut, lalu diceritakan dengan harapan mendapatkan kemuliaan dari orang yang mendengar. Nah, ini menjadi hal yang menimbulkan fitnah, begitu. Bagaimana halnya dengan tokoh tertentu yang dimana-mana dia cerita kalau dia bermimpi, yaitu urusannya. Baik, kemudian dalam hadis yang lain dikatakan sesungguhnya Allah telah menjadikan untuk kalian saudara-saudara dan tempat tinggal yang kamu dapat mendapatkan keamanan di sana. Innallaha azza wa jalla qad ja'ala lakum ikhwana wa daran ta'ammanuna fiha. Ini perintah kepada Nabi untuk disampaikan kepada para sahabat Nabi yang beriman agar mereka hijrah, agar mereka pindah. Sebagaimana pada Aqobah yang kedua kita membahasnya, bahwa para sahabat Madinah yang nanti mereka itu menjadi golongan Ansor, orang-orang yang menolong Muhajirin, mereka memberikan jaminan bahwasanya ketika Nabi SAW ada di Madinah, mereka akan melindunginya, dan tidaklah daripada orang yang beriman kepadanya tersakiti oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Itu jaminan dari Aqobah yang kedua, dan itu dibuktikan sehingga Nabi SAW bulat tekad untuk pindah ke Madinah. Dan bahkan ketika itu Abbas, di mana paman Nabi SAW yang masih dalam kondisi belum beriman saat itu, dia menjadi mediator dengan Muhajirin, dengan Ansor, dengan kelompok orang beriman dari Madinah yang melaksanakan haji, untuk menekankan kalau sampai kalian menyia-nyiakan Muhammad karena memang belum mengakui sebagai Rasul ketika itu, maka lebih baik jangan kalian berjanji, jangan kalian melakukan perjanjian ini, batalkan perjanjian ini, karena bagaimanapun dia adalah orang yang terhormat di Mekah dan kami akan selalu melindunginya. Nah, oleh karena itu ini dipegang kuat oleh beliau dan juga menjadi janji yang diucapkan untuk melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu akan perintah Allah untuk beliau secara khusus. Kalau tadi untuk sahabat-sahabat Nabi diperintahkan satu persatu mereka itu melaksanakan perjalanan ke Madinah. Jadi tidak tergambar eksodus berbareng-bareng gitu, bersama-sama begitu perjalanannya, enggak. Perjalanannya tetap dirahasiakan agar tidak ada dari musyrikin Quraisy yang mereka berusaha mencegah dan bahkan menyakiti. Satu persatu berangkat, bahkan di malam hari, dengan tidak membawa bekal yang banyak kecuali yang bisa dibawanya untuk perjalanan. Kalaulah di rumah
dia punya banyak harta, ditinggalkan tuh hartanya. Bahkan keluarga yang banyak juga ditinggalkan olehnya. Satu persatu mereka berjalan, menempuh perjalanan. Kalau sekarang enak, misalnya ke Bogor, kita tahu ada arah panah menuju Bogor misalnya, atau kemana pasti ada arah yang menunjukkan itu. Apalagi dengan model sekarang, dengan klik map langsung kita bisa mudah dapatkan akses jalan. Ya kalau dulu enggak, tapi atas izin Allah mereka sampai satu persatu. Di antaranya Abu Salamah mendahului untuk melaksanakan hijrah perjalanannya itu. Kemudian Suhaib bin Sinan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Al-Baqarah di sini. Di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Mereka melakukan itu semata hanya mencari ridhonya Allah. Adapun apa yang sudah dimilikinya, hartanya, bahkan jabatannya, dia tinggalkan. Kehormatan di kampungnya dia abaikan, semata karena mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar yang kuat dari iman mereka, sehingga mendorongnya untuk melakukan perjalanan yang cukup panjang, yang cukup jauh. Kurang lebih 475 km dari Mekah ke Madinah, ditempuh dengan bis bagi jamaah haji dengan kecepatan 150 km per jam. Itu waktu 6 sampai 7 jam. Dan jalanannya bagus, luas, lancar, nggak ada macet. Kalau itu terjadi di Indonesia 475 km dengan kondisi jalanan banyak yang rusak, banyak yang macet, lebih dari itu pastinya. Sementara mereka melakukan jalan kaki. Kalaupun ada yang memiliki kendaraan, ya unta. Untanya juga nggak lari. Nah, umumnya perjalanan ditempuh 1 bulan, perjalanan atau 30 hari, siang dan malam. Selanjutnya menyusul sahabat Ummu Salamah dan keluarga, kemudian sahabat-sahabat lainnya juga berangkat masing-masing dari mereka sembunyi-sembunyi. Ini yang dikatakan sirriyah, rahasia atau diam-diam dalam hijrah mereka. Kecuali sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia adalah orang yang menyatakan dirinya terang-terangan dan bahkan mengatakan atau menginformasikan perjalanan hijrahnya. Riwayat Ibnu Mas'ud berkata, Islamnya Umar adalah kemenangan, hijrahnya adalah pertolongan. Barulah diketahui kok lama-lama orang Mekah sepi nih, pada kemana nih? Setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menginformasikan dirinya untuk berhijrah ke Madinah, baru dipahami, oh ternyata mereka banyak yang sudah melakukan perjalanan untuk hijrah ke Madinah. Ini terang-terangan Umar melakukan itu di hadapan musyrikin Quraisy. Hijrah itu terjadi ketika sudah adanya keyakinan akan kekuatan pada dirinya. Dalam hal ini adalah keimanan, di mana seorang mukmin tidak akan menyembunyikan amalnya. Ia akan mengabaikan lawan dakwahnya selama mampu dia mengalahkannya. Jadi tergantung kepada kemampuan diri orang itu. Kalau Umar bin Khattab dengan kemampuan secara lahiriah, secara fisikly, secara jabatan, maka dia berani. Tapi bagi sahabat yang lain yang tidak memiliki bekal tersebut, maka dia melakukannya dengan diam-diam. Dan itu adalah bentuk an-aful iman, bentuk selemah-lemahnya iman. Bukan berarti imannya lemah, tapi pada tingkatan yang paling rendah.
Macam kita ini melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu tidak mungkin dengan tangan kita, atau tidak banyak orang yang bisa melakukan amar ma'rufnya dengan lisan kita, tapi paling tidak hati kita menolak kemunkaran itu bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Satu ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dalam riwayat Abu Dzar Al-Ghifari, beliau bertanya kepada Nabi, ini terkait pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, adakah pahala yang lebih utama dibandingkan orang yang mati dalam keadaan syahid di medan perang? Pernah saya menjelaskan di antara keutamaan orang yang mati syahid berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu di antaranya, semuanya ada 6. Satu di antaranya, orang yang mati syahid nanti di akhirat, dalam hal ini di surga, akan dinikahkan dengan 70 orang bidadari. Berapa banyak tuh yang alhamdulillah sudah mati dalam keadaan syahid di masa Nabi maupun setelahnya. Atau banyak di antara saudara kita di Palestina yang berjuang mati kemudian syahid. Satu orang laki-laki dibalas 70 bidadari. Berarti sudah berapa banyak bidadari yang disiapin itu buat mereka. Nah, itu orang yang mati syahid. Nanya begitu. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara orang yang lebih utama di sisi Allah di surga, yang derajatnya lebih tinggi daripada mereka yang mati dalam keadaan syahid, adalah yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sungguh pun kita tidak lagi mendapati perintah berperang, tetapi kita mendapatkan kesempatan besar yang Allah berikan untuk kita amar ma'ruf nahi munkar, untuk berjuang melalui sesuai kemampuan yang kita miliki. Kalau memang dikasih amanah menjabat dengan jabatannya, dikasih amanah ilmu dengan ilmunya, dikasih amanah harta dengan hartanya, maka mereka akan mendapatkan derajat lebih tinggi di akhirat dibandingkan orang yang mati dalam keadaan syahid. Lalu apa bentuk derajat tingginya itu? Kata Nabi, demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, maka akan diberikan kepada mereka satu rumah yang memiliki 300 pintu. Waduh, kalau kita di Bekasi punya 300 pintu kontrakan udah berapa itu? Di sono konteknya satu bangunan punya 300 pintu, maksudnya kamar 300. Dan setiap pintunya terbuat dari yakut dan jamrud. Udah gak kegambar dah, pintu yang paling bagus, yang paling mahal. Dan di setiap kamarnya disiapkan bidadari. Berarti satu orang akan diberikan oleh Allah 300 bidadari. Kalau yang mati syahid 70, tapi kalau orang yang berjuang di jalan Allah melalui amar ma'ruf nahi munkar dikasih 300. Nah, berarti insya Allah kalau nanti santunan mereka amar ma'ruf nahi munkarnya dengan harta sejauh yang dimiliki, insya Allah itu modal buat nikah ntar di surga dapat 300. Udah kebayang di benak kita, aduh bakal capek nih 300 dia malam nih. Ya beda, kondisinya beda ya, beda. Dari 300 itu juga wanitanya beda-beda, kecantikannya juga beda-beda, juga yang lain-lainnya juga beda. Pokoknya itu keutamaan, pokoknya gitu.
Baik. Jadi amar ma'ruf nahi munkar menjadi keutamaan. Sehingga dalam hal ini kita harus punya peran, maksudnya begitu. Tidak hati kita, aduh nggak bisa ngebantu, doain aja dah. Mudah-mudahan doain tuh orang lain tuh dikasih rezeki. Siapa kita doain mudah-mudahan si fulan dikasih rezeki yang banyak sehingga dia bisa membantu. Nah, malaikat ngedenger, lalu malaikat ngejawab. Kata Nabi, "Ma min muslimin yad'u li akhihi bi ghairi zahri illa qalal malaku walaka." Tidaklah seorang muslim yang mendoakan saudaranya tanpa dia ketahui kecuali akan berkata malaikat untuknya. Apa kata malaikat? Dan bagimu juga. Jadi kalau kita mau mendapatkan kebaikan dari Allah, yang bagus tuh doanya ngedoain orang, bukan ngedoain diri kita. Ya Allah, mudah-mudahan dikasih rezeki yang banyak, dikasih kekayaan, dikasih jabatan, ya Allah. Itu buat kita. Kalau begitu, kadang-kadang lama. Bukan cuma kadang-kadang lama. Banyak kita akhirnya mikir, dari dulu saya doa kok nggak dikasih-kasih gitu. Ada rasa seperti itu karena menanti betul, menginginkan betul apa yang kita ucapkan itu. Tapi kalau kita mendoakan orang, kan kita nggak terlalu berharap gitu. Kita tidak terlalu besar harapannya karena orang lain yang kita tuju. Ya Allah, mudah-mudahan si fulan dikasih harta yang banyak. Urusan dikasih nggak dikasih, kita kecewa nggak? Kan nggak terlalu nunggu dan nggak kecewa. Dikasih alhamdulillah, nggak dikasih, ya itu urusan dia kan gitu. Tapi, nah ini ada tapinya. Ketika orang mendoakan kebaikan atas orang, itu malaikat yang mendengar lalu berkata, dan bagimu seperti yang diucapkan itu. Berarti orang yang mendoakan akan mendapat bagian lebih awal dibanding orang yang didoakan. Nah, seperti itu. Ini keutamaan sehingga kita akan bersemangat untuk mendoakan kebaikan. Ya Allah, ampuni si fulan, maka kita yang akan diampuni. Sahabat-sahabat dikatakan oleh Nabi sebagai penghuni surga itu bukan karena amalan sholat, bukan karena amalan haji, bukan karena amalan puasa. Nabi pernah berkumpul dengan sahabat dan mengatakan, nanti ini bakal ada penghuni surga datang nih. Besokannya begitu lagi, ntar nih bakal datang nih penghuni surga nih. Sementara yang kumpul sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat utama tuh, radhiyallahu anhum tuh. Tapi kok gak disebut sebagai penghuni surga? Bahkan yang disebutnya orang yang belum datang. Sampai-sampai akhirnya Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, penasaran, kenapa sih dia disebut sebagai ahli surga? Pengen tahu, pengen diikutin, pengen dicontoh amalannya apa. Akhirnya diam-diam dia datang dan minta izin supaya tinggal di rumahnya barang 2 malam. Diizinkan. Begitu malam pertama dilihat tidak terjadi apa-apa. Barangkali besok kali saya mau lihat dia tahajudnya kayak gimana. Kagak juga ternyata. Akhirnya izinlah pulang dan berkata, sesungguhnya aku meminta izin atasmu untuk bermalam agar bisa melihat ibadah apa yang engkau lakukan, sehingga Nabi menyatakan engkau sebagai ahli surga. Sebagaimana yang engkau lihat, harta yang aku miliki tidak mungkin aku banyak bersedekah. Sebagaimana engkau lihat, ibadah yang aku lakukan tidak berbeda, bahkan lebih baik dari sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Tetapi yang tiap malam aku kerjakan tidak pernah terhenti
berhenti sebelum aku tidur, aku mohon kepada Allah agar saudaraku, baik mereka yang mencintai maupun yang membenciku, Allah mengampuni mereka. Jadi karena mendoakan orang lain agar diampuni oleh Allah, itu amalan yang menyebabkan dia menjadi ahli surga. Dengan ucapannya, maka malaikat pun mendoakan dan ia pun mendapatkan ampunan dari Allah. Ini amalan sederhana. Amalan sederhana, doain orang-orang yang kita kenal, yang kita gak kenal, yang menyakiti kita, yang memberikan senang kepada kita, kita doakan. Ini kita manusia biasa, jujur aja dah. Kalau sama orang yang bikin sebelah sama kita kan, doanya kadang-kadang sumpah serapah. Bukan doa tapi cacian atau sumpah tadi, biar mampus gitu kan, atau biar miskin dan sebagainya. Nah itu ketika malaikat mendengar, maka kalimat itulah yang akan diberikan kepada orang yang mengucapkan. Hati-hati dalam kita berkata, itu hati-hati. Jadi nggak boleh kita mendoakan orang mati. Maksudnya mendoakan orang biar mati gitu ya. Kalau mendoakan orang yang sudah wafat meninggal dunia, kita doakan. Jadi kembali lagi terkait dengan sahabat Nabi yang melakukan hijrah dengan kekuatan iman, maka mereka dengan terang-terangan. Tetapi ada yang sembunyi-sembunyi untuk keselamatan dirinya dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Dan apa yang terjadi dalam perjalanan hijrahnya? Tidak sedikit dari sahabat Nabi yang mendapatkan hambatan dalam perjalanan, tapi pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyelamatkan mereka. Dan yang pasti keselamatan utama Allah berikan atas mereka adalah keselamatan di akhirat. Karena apa? Karena mereka mengharap hanya ridha Allah, meninggalkan yang disenangi untuk yang disenangi oleh Allah, meninggalkan yang dicintai untuk mendapatkan cinta Allah, meninggalkan yang dia muliakan di Mekah untuk memperoleh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan dijamin bukan hanya kepada sahabat ketika itu yang hijrah, tetapi juga Allah akan menjamin kepada hambanya yang melakukan hal serupa dalam kehidupan mereka. Artinya sampai saat ini, ketika mana kita lebih mengutamakannya Allah dibanding yang lain, maka Allah akan memberikan balasan yang sama kepada hamba-hambanya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fisabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amri. Katakan Muhammad kepada mereka, kalau bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara mereka, istri mereka, keluarga mereka, harta mereka, perusahaan atau perniagaan mereka, rumah tempat tinggal mereka, mau vilanya, mau kontrakannya, itu semua lebih dia cintai dibanding cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah, cintanya kepada jihad di jalan Allah. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amri. Maka tunggu sampai Allah mendatangkan kemusnahan atas mereka, kehinaan atas mereka, kerugian atas mereka. Nah ini buat kita menjadi catatan tadi. Mereka sahabat yang hijrah itu semua udah bulat tekad mencari ridho Allah, dan semua tadi yang disebutkan apa yang dia miliki ditinggali semuanya karena Allah. Nah begitu pula halnya kita. Allah akan memberikan kemuliaan yang sama ketika apa yang kita lebih utamakan adalah Allah. Dalam perjalanan sahabat ke Madinah,
Tidak sedikit mereka mengorbankan jiwa dan harta, ditinggalkannya harta. Kemudian juga mereka mendapati kenangan baik suka maupun duka dalam perjalanan. Ya pastilah perjalanan yang panjang dengan tidak menggunakan alat transportasi, kelelahan, kotor dan sebagainya, itu sudah dipastikan akan dialami. Tapi semangat tidak pernah berhenti semata adalah karena Allah. Kemudian itu menunjukkan adanya sebuah kekuatan iman. Kemudian catatan sedikit, tanah air adalah wasilah dalam menegakkan agama. Tidak memungkinkan untuk dibangunnya pemerintahan atau kekuatan Islam di Mekah ketika itu. Maka dicarilah atau dipilihlah negeri Yasrib atau Madinah kemudian namanya, untuk dijadikan pusat pemerintahan umat Islam pada khususnya. Ini menjadi penting karena pemerintahan atau negeri atau negara itu akan memberikan kemampuan kita melakukan ekspektasi segala amal, terutama dalam konteks Islam, agar bisa melaksanakan dengan tenang, dengan aman, dengan nyaman, usaha juga bisa lancar dan sebagainya. Ini penting. Sehingga pernah saya menyampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam bermohon kepada Allah untuk apa? Rabbana, ya Allah, hindarkanlah negeriku dari, jadikanlah Rabbi ja'al hadza balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeriku negeri yang aman. Ini permintaan Ibrahim pertamanya kepada Allah agar wilayah negeri yang aman. Surat Ibrahim ayat 35. Rabbi ja'al hadza balada amina. Lalu permintaan berikutnya, waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Berikan apa, hindarkan aku dan keturunanku dari menyembah segala bentuk berhala-berhala. Nah, permintaan yang pertama tadi adalah terciptanya wilayah negeri yang aman. Ini syarat untuk kita bisa melaksanakan berbagai kegiatan yang baik-baik tentunya, sehingga lancar, sehingga berhasil. Hikmah dari hijrah, seorang muslim yang ikhlas karena Allah, dia tidak akan pernah merasa berat untuk negerinya, hartanya, kesenangan dan sebagainya. Seorang muslim meninggalkan ujian duka, kesabaran menghadapi siksa, menuju ujian meninggalkan harta. Mereka sukses dalam ujian pertama dan juga mereka sukses dalam ujian yang kedua berikutnya. Kaum muslim menuju Madinah seperti yang diperintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semata hanya karena mentaati Allah dan Rasulnya. Kemudian para sahabat menggunakan semua sarana dan peluang yang ada agar bisa berhijrah sehingga tidak diganggu dari kaum musyrikin. Dan hijrah adalah kewajiban bagi dai ketika tekanan semakin dahsyat dan mengkhawatirkan dalam konteks ketika itu. Nah, kalau sekarang bagaimana hijrahnya? Apa kita harus pindah? Nah, konteks hijrahnya bukan dalam konteks hijrah untuk berpindah tempat, tetapi kata Nabi, man hajaro manahallahu anhu, yakni al-muhajir man hajaro manahallahu anhu. Yang dikatakan orang yang berhijrah itu adalah meninggalkan perkara yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah disebut sebagai hijrah. Jadi kalau ada yang ngajak dalam perbuatan buruk, kita tidak ikut-ikutan, maka itu sudah hijrah. Kalau dalam kondisi kemarin ibadah kita kurang, lalu sekarang kita tingkatkan di tahun ini, maka itu artinya hijrah. Makanya sekarang ini ada tren kelompok artis yang hijrah, bahasanya gitu. Dari yang tadinya tidak menggunakan jilbab, kemudian menggunakan jilbab. Begitu menggunakan jilbab, cerai sama suaminya. Paula udah jadi janda belum?
Informasinya sebegitu. Lagi proses bercerainya. Udah pakai hijab lagi sekarang. Gitu. Ya, banyak sekarang itu artis-artis yang hijrah gitu. Cerai. Ya, apa aja keutamaan mereka para muhajirin dan apa juga orang yang hijrah keutamaannya, dipastikan mereka adalah tergolong orang yang ikhlas. Ikhlas tidak ikhlas bagaimana? Dia tinggalkan semua harta adalah karena hanya untuk Allah. Tidak kepengen disebut waduh mulia ya, agar disebut soleh, yang enggak. Semata karena Allah. Ini dinyatakan Allah bagi para fakir yang hijrah, yang diusir dari kampung halaman dan harta benda mereka, adalah karena mencari karunia Allah dan ridhonya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka adalah orang-orang yang benar. Dikatakan menolong Allah bagaimana? Emang Allah perlu pertolongan? Emang Allah lemah perlu ditolong? Maksud menolong Allah dalam hal ini adalah mereka melaksanakan perintah Allah, melakukan atau mentaati Rasulnya. Itu makna menolong Allah. Bukan berarti Allah lemah harus ditolong. Yang kedua, mereka sudah dipastikan sabar dan tawakal. Orang yang hijrah tadi, orang yang dirinya sudah jelas-jelas mendapatkan tekanan, sudah jelas-jelas meninggalkan kekayaan, ya udah sabar. Dan dia hanya tawakal kepada Allah. Kalau udah tawakal kepada Allah, urusan Allah, pasrah aja. Semua sahabat yang kaya ketika di Mekah ditinggalkan kekayaannya, pindah ke satu kampung, nggak bawa apa-apa. Nah, di sana kemudian Allah berikan kembali kekayaan itu. Sabar, menolong Allah dan Rasulnya, itu yang dimaksud tadi saya katakan adalah menolong agama Allah. Allah juga pasti akan menolong mereka. Jujur maksudnya apa? Kalau kita memang benar iman kepada Allah, kita harus jujur. Bentuk jujurnya apa? Jujurnya membuktikan apa yang diperintah Allah kita laksanakan. Makanya kata Allah, kalau orang Islam yang beriman enggak jujur, itu disebut pendusta. Tadi ketua menyampaikan ayatnya tuh. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Tahu enggak kamu siapa orang yang disebut pendusta agama itu? Siapa orang yang dikatakan pendusta itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dia tahu tuh ayatnya, dia paham tuh informasinya, tetapi dia abai kepada orang atau anak yatim diantaranya. Nah, ini berarti termasuk kategori pendusta kalau kita tidak memperhatikan. Ya, sekurang-kurangnya ya setahun sekali inilah, kira-kira gitu. Sekurang-kurangnya. Siapa aja yang perlu diperhatikan? Ya tentunya adalah mereka yang membutuhkan. Ada nggak yatim yang tidak perlu diperhatikan? Banyak. Ya kayak saya udah yatim juga, Haji Selamat udah yatim juga, udah masing-masing aja. Nah, tapi kategori yatim, kemudian kata Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, itu batasan usia dikatakan yatim adalah sampai usia balik. Di atas balik maka tidak kategori yatim. Kalaupun disantuni bukan karena yatim, tapi karena du'afa, karena lemah. Ada lagi yatim, emaknya kawin lagi sama suami yang baru, maka anak itu walaupun secara biologis yatim, tapi dia mendapatkan perhatian dari orang tua yang baru, menjadi tidak yatim, tapi dibantu karena lemah, karena du'afa. Nah itu, jadi ada kategori yatim yang secara spesifik, dan ada kategori yatim yang ada kategori yatim yang dibantu karena posisi sebagai du'afa. Kalau semuanya yatim, banyak bapak-bapak semua udah banyak yang jadi yatim. Kemudian mereka melakukan jihad, berkorban, meninggal, dan ditinggikan oleh Allah derajat serta memperoleh kemenangan. Karena sebab apa? Karena sebab mencari ridho Allah yang utama. Hanya berharap kepada Allah, ini adalah
hal yang paling mendasar dari setiap amal kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, semata-mata hendaknya mengharap hanya ridho Allah. Dan iman yang hakiki yang kita tunjukkan, maka Allah akan mengampuni kita dan Allah akan memberikan rizki serta kemuliaan kepada kita. Untuk selanjutnya, sedikit informasi di sini bahwa Abu Bakar ketika itu hendak bersiap berhijrah karena memang diperintahkannya satu persatu, tapi Nabi menahan. Nabi menahan sampai mendapatkan perintah dari Allah untuk Nabi melakukan hijrah, berharap bisa didampingi atau bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Rasa senang Abu Bakar untuk mendampinginya, sehingga Abu Bakar sudah mempersiapkan betul waktu untuk melakukan perjalanan bersama Nabi hijrah ke Madinah. Nah, ini bagian akhir. Baik, karena waktu sudah juga berbunyi, kita dengar bersama. Paling tidak ada kesempatan 1 atau 2 pertanyaan dari jamaah, dipersilakan untuk kita bisa kembangkan. Maka sekiranya memang ada. Ikhlas banget roman-romannya ini. Mohon izin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena dikasih kesempatan untuk bertanya, dan ya beberapa hal memang menjadikan pelajaran bagi kita untuk bisa bersama lebih memahami. Mohon izin Ustaz, berkenaan dengan hijrah yang telah dilaksanakan oleh para sahabat, yang menjadikan momentum menjadi kalender hijriah. Nah, sekarang ini makna hijrah itu sudah sudah umum. Jadi terkadang bukan hanya tempat, tapi juga waktu ataupun keadaan. Hijrah dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam, dan hijrahnya kita kalau hijrahnya mungkin berbeda maknanya. Nah, ini apakah memang secara umum bisa dimaknai dalam arti yang luas hijrah ini, Ustaz? Terima kasih. Satu lagi, Ustaz. Tadi sangat tertarik dengan 300 pintu, Ustaz. Ya, kalau 70 pintu kok kayaknya berat banget. Lebih tertariknya kepada 300 pintu. 300 pintu cuman ada yang sangat berat sekali, yaitu amal ma'ruf nahi mungkarnya, Ustaz. Zaman sekarang ya mungkin lebih baik cari aman. Nahi mungkarnya ini agak mungkin menghindari yang cari aman. Nah, itu mohon nasihatnya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sisi bahasa dipahami umum, hijrah, berpindah, berubah, ini makna yang umum. Maka itu Nabi SAW secara spesifik kemudian menyatakan al-muhajir, orang yang berhijrah, gitu. Kemudian ditindaklanjuti dengan kalimat bukan hanya yang dipahami perpindahan tempat, gitu, tetapi adalah man hajara ma nahallahu anhu, adalah orang yang menghindarkan dirinya dari apa yang dilarang oleh Allah. Ini makanya secara definitif spesifik lagi hijrah itu. Jadi bukan seperti halnya para sahabat pindah dari Mekah ke Madinah, itu hijrah dilakukan juga oleh kita, melainkan
mereka akan dikatakan berhijrah kalau mereka meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah untuk melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah. Nah, itulah yang arti hijrah dalam konteks ini yang seharusnya kita lakukan. Dan kita bisa pahami atau kita bisa kembangkan, artinya hijrah yang dikehendaki adalah perubahan dari keburukan menjadi baik, perubahan kondisi iman diantaranya dari lemah menjadi meningkat, amal diantaranya dari yang sedikit menjadi banyak, dari ilmu misalnya dari yang tadi tidak tahu karena kita belajar insya Allah menjadi lebih tahu. Nah, itu masuk kategori hijrah seperti itu. Maka tidak salah kalau ada di antara mereka yang merubah penampilan yang tadinya penampilannya ala-ala kafir gitu, kemudian sekarang menjadi penampilan seorang muslim atau muslimah, itu yang lebih baik. Itulah hijrah yang pertama. Kemudian yang terkait dengan kemampuan dalam amar ma'ruf nahi munkar, memang Nabi memaklumi kondisi sahabat atau kita umatnya ini dengan perbedaan kemampuan. Makanya dalam hadisnya Nabi katakan, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadi fa illam yastati fa bi lisani wa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika adhaful iman. Dijelaskan juga di dalam Mukasyafatul Qulub Imam Al-Ghazali pada bab yang ke-15 tentang amar ma'ruf nahi munkar, bahwasanya yang dimaksud dengan merubah atas tangannya terhadap kemunkaran yang terjadi atau amar ma'ruf yang dilakukan adalah tugasnya orang yang diberikan kewenangan seperti pemerintahan, karena dia punya kewenangan, atau dalam struktur dia memiliki jabatan yang lebih tinggi. Kemudian yang merubah dengan lisan artinya adalah para ulama atau cendekiawan atau ilmuwan yang dengan keilmunya dia menyampaikan, apakah bentuk menyampaikannya secara lisan maupun tertulis. Itu sudah masuk kategori jihad amar ma'ruf nahi munkar. Sejauh yang kita miliki ilmu, walaupun tidak banyak, tapi kita ada punya pengalaman, kita paham, kita nasihatin orang, itu udah masuk kategori amar ma'ruf nahi munkar. Ada di antara mereka yang nggak punya posisi itu, bukan pemerintahan, tidak menjadi dalam struktur adalah jabatan yang di atas, ilmu juga tidak mumpuni, tetapi karena dia masih ada keimanan di dalam dirinya, bukan berarti cari aman, tapi mengambil keutamaan dari amar ma'ruf nahi munkar itu, pengen dapat bagian 300, maka sekurang-kurangnya dengan doa. Udah, sekurang-kurangnya dengan doa. Pengen memberantas kemaksiatan di mana kita tahu itu bukan kewenangan kita nggak bisa. Kalau kita lakukan sendiri, kita disebut anarki, bahkan kita disebut perusak dan sebagainya. Pengen bicara juga saya nggak ngerti ngomongnya, cara ngomongnya gitu, atau ilmunya nggak ada. Kita doakan, mudah-mudahan orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu Allah ampuni, kemudian juga diberikan hidayah oleh Allah. Itu kita doakan. Itu sudah bentuk daripada iman pada tingkatan yang paling rendah, atas struktur, atas jabatan, atas kepemilikan. Bukan diartikan imannya tidak ada, paling rendah, bukan begitu. Tetapi dia dalam kategori orang beriman hanya karena tidak memiliki gitu kemampuan yang dua sebelumnya, masih dikatakan beriman. Dan kalau dia mati, habis ngedoain itu mati, insya Allah dapat tadi 300 gitu. Dapat tadi 300 insya Allah gitu. Baik, masih ada? Enggak, selesai dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya mau bertanya, Ustaz. Ketika pernah ada kejadian ada seorang tuan haji, Ustaz. Dia ingin beramal ma'ruf nahi munkar. Kemudian seorang yang mendapati ujian tadi, dia harus berhenti? Tidak. Tetap perintah Allah atasnya berlaku. Adapun kemudian baginya Allah berikan ujian, maka menjadi keutamaan Allah akan berikan pahala sabarnya. Keutamaan Allah akan beri pahala jihadnya. Bagaimanapun yang terjadi, semua atas izin Allah dan semua ujian dari Allah. Ujian tidak hanya ada datang dari orang, tapi seringkali memang ujian seperti yang tadi dikatakan atau dialami atau seringkali kita mendengar ceritanya, itu terjadi pada dirinya, pada keluarganya. Nah, oleh karena itu At-Tahrim ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Maka kita harus menjadi teladan dalam keluarga, berharap bisa diikuti kebaikan itu oleh keluarga kita. Kita arahkan, kita contohkan kebaikan, kita didik anak keluarga kita, berharap mudah-mudahan menjadi terbangunnya kebaikan masyarakat. Kalau diri berusaha dalam baik, keluarga berusaha terbina baik, maka akan tercipta masyarakat yang baik. Kalau pada kenyataannya kita nggak ngerti, wallahu alam, semua juga karena Allah yang menentukan. Akhirnya ada satu di antara mereka yang menjadi mungkin keburukan dalam keluarga kita karena perbuatannya. Sekali lagi itu adalah ujian dari Allah untuk kita satu bersabar dan ingin Allah melihat usaha kita. Boleh jadi dari usaha itulah kemudian ada kemuliaan baginya, ada kebaikan baginya, dan tetap bermohon kepada Allah. Tentu saja ini hal yang memang dikhawatirkan, ini hal yang memang ditakutkan, dan ini hal yang memang kita sangat hindari, gitu ya. Jangan sampai kita perintahkan orang lain, cegah orang lain, sementara dalam keluarga kita terjadi. Nah, oleh karena itu hati-hati. Kalau kita nasihati istri-istri orang lain agar baik, ya berarti kita juga harus memberikan keteladanan nasihat kepada istri kita. Tapi kalau istri kita masih tidak baik, ganti cara supaya istri kita menjadi baik. Nanti caranya, jangan kemudian merasa wah aja udah nasihatin istri orang lain, kenapa harus sebagai istri, udah kalau begitu. Nah, itu sih namanya nafsu. Oleh karena itu segala yang Allah timpakan atas kita, apa itu kebaikan, apa itu keburukan. Buruk itu kan karena kita tidak memahami baik. Sesuatu yang buruk adalah karena kita tidak memahami baik. Sementara di sisi Allah semuanya baik, gitu maksudnya. Sakit kita anggap adalah keburukan. Tidak, di sisi Allah adalah baik ketika kita hadapi dengan sabar. Miskin dalam tanda petik itu adalah keburukan. Tidak, menurut Allah justru kemiskinan akan menyelamatkan. Enggak ada di alam barzah orang miskin yang ditanya dari mana harta yang kau dapatkan. Enggak ada. Kemana harta kau keluarkan? Enggak ada. Justru orang yang miskin diselamatkan oleh Allah. Kalau mau jujur dalam doa dan mau jujur ngikutin Nabi, Nabi gak pernah minta kaya, tapi Nabi minta miskin. Nah, cuma kita gak ada yang mau ngikutin sunnah itu. Doanya, ya Allah berikan aku miskin. Gak ada kecuali Nabi Muhammad SAW. Baik, itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan sebagai bentuk jawaban.
Masih ada? Baik, satu lagi sebelum kita menikmati hidangan yang sudah disiapin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti kita ketahui bahwa dakwah Nabi ke Madinah itu bisa berjalan karena adanya kaum Ansor. Yang pertanyaan saya adalah apa yang menyebabkan kaum Ansor itu bisa menerima dari kaum Muhajirin? Apa yang dimiliki oleh kaum Ansor? Sekian, terima kasih. Baik. Jawabannya dua pertemuan sebelumnya adalah terkait Aqobah. Di sana dijelaskan orang Yasrib, orang Madinah yang kemudian disebut Madinah, yang nantinya pada konteks hijrah ini disebut Ansor, itu mereka dua kelompok besar yang selalu ribut baik dari dulu 200 tahun lebih, nggak pernah nyaman. Dua kampung tuh ribut aja, dari suku Aus sama Khazraj. Ini ribut baik itu, nggak pernah akur. Dengan Islam yang mereka dapatkan informasi dari para sahabat yang melakukan haji ketika itu, dan juga dari orang Yahudi di Madinah, waktu itu kan belum Madinah, waktu itu Yasrib, ngomong sama mereka bahwa sudah jelas ada seorang Nabi terakhir namanya Muhammad, Ahmad, cirinya ini gitu. Dan sekarang ini ada di Madinah, ada di Mekah. Ketika aku bertemu dengannya, ini kata orang Yahudi di Madinah waktu itu, ngomong ke siapa tuh? Ngomong kepada suku Khazraj yang menjadi sekutunya orang Yahudi untuk ngabisin orang Aus di Madinah juga. Jadi mereka bersekutu tuh, bermusuhan. Aku akan beriman kepada Muhammad dan aku akan habisi kalian semua, sehingga Madinah atau Yasrib itu nanti akan dikuasai oleh mereka, kata orang Yahudi di sana. Nah, orang Aus, orang Khazraj yang mendengar perkataan orang Yahudi tadi bersegera jangan sampai diduluin. Kalau diduluin, habis kita ini ntar oleh orang-orang Yahudi. Mendingan kita lah yang harus mencari. Begitu mereka datang ke Mekah melaksanakan haji, walaupun hajinya bukan didasari oleh keislaman mereka ya, tapi ada haji dari agama Hanif dari Ibrahim alaihissalam. Akhirnya bertemu dengan Nabi. Ketika bertemu dengan Nabi, mereka beriman kepada Nabi. Dan akhirnya mereka disatukan oleh Nabi dalam keimanan orang-orang yang tadinya selalu berselisih, selalu perang. Inilah agama yang membawa kedamaian, agama yang membawa pada persaudaraan, agama yang membawa pada keselamatan. Oleh karena itu, kita harus benar-benar melindungi Muhammad SAW dari ancaman orang-orang yang akan membunuhnya, yang akan mengusirnya, yang menolak dakwahnya. Maka kami orang-orang Ansor, ini orang Ansor ngomong nih, ya Muhammad, kami ini orang-orang Madinah yang ratusan tahun punya sejarah pengalaman perang yang paling hebat. Kami berani menghabisi orang-orang musyrikin Mekah jika engkau izinkan sekarang juga. Jangan, belum waktunya. Baik, kalau begitu kami akan melindungi engkau dan orang-orang yang beriman bersamamu. Karena itu lebih baik engkau bersama dengan kami di Yasrib, tinggal bersama kami di Yasrib. Mari kita bangun Islam di Yasrib. Akhirnya Nabi menerima dan Nabi minta mereka berikrar. Itulah yang namanya perjanjian Aqobah. Baik, itu artinya perjanjian. Aqobah terjadi di Bukit Aqobah. Baitul Aqobah adalah perjanjian Aqobah yang menyatakan mereka orang Yasrib akan siap melindungi Nabi. Harta yang kami miliki adalah untuk mereka yang beriman bersamamu. Keluarga besar yang kami miliki siap membantumu. Nah, artinya semangat imannya orang Ansor enggak kalah dibanding semangat juga dari orang Muhajirin. Semangat bertemu keduanya, maka terjadilah kolaborasi yang kuat di Madinah dan berkembanglah Islam di sana. Jadi begitu Nabi sampai ke Madinah,
itu udah beriman tuh di Madinah, itu nggak kayak di Mekah. Di Mekah kan Nabi satu persatu datangin, tapi ketika di Madinah itu sebelum sahabat Mekah nyampe ke Madinah, di Madinah sudah diwarnai dengan orang-orang yang beriman. Itu diantaranya satu keberhasilan dakwah yang dilakukan oleh Nabi dan sahabat di Madinah. Tapi yang paling mendasar tentu saja, in tansurullah yansurkum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah lah yang akan memberikan pertolongan kepadamu. Pasti pertolongan Allah yang menentukan, tetapi proses adalah usaha yang diwujudkan. Allahumma sholli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaib dunya waddin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ansurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma sabbitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi